Selamat pagi Indonesia. Minggu lalu bangsa Indonesia, khususnya umat muslim, habis punya hajatan besar, yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana sebagai budaya kita pulang kampung, apalagi sudah 2 tahun ya tidak pulang. Tapi ada kasus yang menonjol, yaitu banyak ada bapak-bapak yang marah-marah karena diatur polisi, yang ujungnya ya sedikit chaos. Tapi ini adalah pembelajaran yang sangat berarti untuk kita semua. Dan juga kalau kita lihat kasusnya ini kan sangat manusiawi, dan apalagi ini adalah pengaturan ratusan ribu manusia yang seharusnya dengan Hari Raya Idul Fitri saling mohon maaf lahir batin, sehingga bisa menimbulkan kesalahan ataupun dosa baru. Tapi ya kembali lagi, ini adalah hajatan yang besar, melibatkan beratus ribu manusia adalah wajar dan manusiawi. Emosi pasti akan mudah terpicu. Lah wong saya sendiri pernah hanya ngatur parkir yang orangnya tidak banyak, tidak lebih dari 1.000 orang. Kalau kendaraannya berarti anggap aja separuhnya yang pakai, jadi tidak lebih dari 500 orang. Kita atur aja banyak yang komplain. Ya bukan komplain, kalau saya melihatnya adalah itulah bagian dari proses. Saya kan datang pagi, datang lebih awal, jadi saya lebih boleh dong tempat parkir luas gitu memilih di mana aja. Nah itu ada yang berbicara seperti itu. Tapi ya ada juga yang menurut, yang mengikuti, karena kan mereka tahu bahwa tidak semua orang berpikiran sama dan diatur ini kan untuk kelancaran bersama. Ada juga seperti kasus yang di Jalan Raya pulang kampung itu, saya juga belokkan karena atur dong, yang depan masih numpuk maka kita belokkan untuk tempat lain. Mereka juga komplain karena setelah dia jalan ke tempat yang dituju, lah kok mereka bisa belok yang lebih dekat lagi. Ya ini kasusnya sama. Tapi itu adalah manusiawi dan pembelajaran yang memang harus kita perhatikan. Kita ambil hikmahnya sama-sama, di mana dalam peran-peran kehidupan adalah ada orang yang mau diatur dan harus ada orang yang mengatur. Dan di mana yang mengatur dan diatur ini harus yang berbeda dan menyadari peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau semuanya orang pengen ngatur, ya akan kacau, akan chaos. Dan hal lain yang mungkin perlu diperhatikan adalah bagaimana setiap kita adalah memprioritaskan orang lain. Jadi kalau masing-masing berpikir, oh orang lain akan lebih baik, orang lain didahulukan, orang lain bagaimana kalau kami parkir seperti ini atau jalan seperti ini terganggu atau tidak. Banyak loh sebenarnya yang di depan sana atau masih di belakang sana yang mengalami kemacetan yang mungkin lebih parah, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ya tadi, setiap kita harus menjalankan perannya. Ada yang mau diatur dan harus ada yang mengatur. Dan yang mengatur ya harus bertanggung jawab terhadap apa yang kuasa yang dipunyai untuk mengatur. Dan yang diatur harus terima kasih, rela dengan ikhlas menerima apa yang diterima dengan adanya pengaturan itu. Jadi kadang-kadang memang banyak yang masih salah kaprah. Kalau yang punya kuasa mengatur adalah harus dihormati, harus dilayani. Ya, hormati, layani sebenarnya adalah hal yang sewajarnya dan tidak perlu dinafikan, memang harus. Tetapi ya kita tidak boleh sewenang-wenang, karena namanya mengatur, hak mengatur sebenarnya intinya adalah memberikan pelayanan, di mana memang tadi harus memikirkan
untuk orang lain lebih utama. Dari kasus ini sebenarnya kita juga ambil hikmahnya, ya terima kasih sebenarnya dengan adanya medsos, ada kejadian seperti ini. Untuk Bapak yang memaki-maki ya lebih terkenal, ya cuma mungkin tanda kutipnya perlu mengurangi emosi. Ternyata dengan adanya sosial media ini, apa yang kita lakukan itu semua adalah sangat mudah terekspos. Tidak ada jarak, tidak ada rahasia lagi. Sehingga kembali lagi dari dalam era teknologi internet, media sosial, bagaimana kita bijak untuk lebih rendah hati, memprioritaskan orang lain, dan memang budaya melayani adalah yang akan menjadi prioritas utama, sehingga kedamaian, rasa menerima, saling menghargai menjadi hal utama yang memang kita dambakan demi kedamaian, demi kerukunan, demi kesejahteraan bersama. Tentunya saling berbagi, kalau ada kesulitan ya dibagi. Di era yang penuh dengan berita-berita seperti di media sosial tadi, memang kita juga harus bijak, tidak juga menyalahkan orang yang marah-marah atau tidak juga menyalahkan Pak Polisi yang bertugas, tapi semuanya adalah perlu menyikapi dengan bijak. Hikmah dari satu peristiwa, pasti ini adalah bagian ataupun proses dari proses pendewasaan, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang kadang-kadang di luar kontrol. Tapi yaitu masih wajar dan manusiawi, namanya manusia ya, belum makan masih makan nasi, masih bisa lekat dengan daging, ya masih bisa marah-marah, emosi itu ada. Yang utama adalah bagaimana kita bisa mengkontrol atau mengendalikan, mengelola daripada emosi, daripada kelemahan-kelemahan kita. Ya, memang kadang-kadang adanya budaya sosial media ini, kadang-kadang memang ada orang baru, orang kaya baru, orang berkuasa baru, orang sukses baru, yang kadang-kadang memang ya orang perlu eksis, perlu dihargai. Tapi kembali lagi penyikapannya pun juga harus lebih bijaksana, karena dengan era media sosial ini kadang-kadang berita juga perlu ditimbang dan diendapkan, diheningkan lebih dahulu, karena banyak kasus juga orang dipakai gambar wajahnya di profil satu sosial media dan ternyata itu adalah bukan gambar dia dan dipakai untuk meminta sumbangan. Wah, ini dia cerdas sebenarnya, karena memang bangsa Indonesia kita ini adalah bangsa yang suka menolong, ya, suka membantu, suka memberi bantuan. Tapi memang ada segelintir orang yang memanfaatkan ini adalah untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kembali lagi, kepentingan diri sendiri ini yang menjadi bentuk egoisme yang akan membawa ketidakdamaian, ya. Suasana tidak damai karena apa? Yang harusnya masing-masing diusahakan, kita tuju adalah bagaimana kita memprioritaskan orang lain, memberi pelayanan. Nah, entah itu pemerintah, entah itu warga negara, entah itu tukang becak, entah itu tukang ojek, entah itu ojol, entah itu pemulung, ataupun anak-anak, harus dari kecil harus mulai bisa memanfaatkan sosial media untuk mengambil hal positifnya, ya. Kalau diambil negatif, wah itu orang yang teriak-teriak adalah tidak baik. Tapi banyak hikmah yang diambil. Oke, salam.